Halo semuanya, perkenalkan saya Ibu Kusnianti dengan NIM 43424104. Pada responsi modul 4 ini, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana saya mengimplementasikan CSS Script dan Flexbox pada proyek Equinews. Equinews ini sebuah halaman portal berita sederhana yang saya buat. Oke, yang pertama di bagian overview struktur halaman. Saya akan melihatkan semua struktur halaman HTML yang saya buat. Seperti ini ya teman-teman strukturnya. Di bagian pertama, di sini ada header. Header ini berisi logo dan navigasi utama ya. Terus kemudian ada topik nav. Topik nav ini bertopik untuk kategori berita. Kemudian ada sidebar. Sidebar ini panel kiri berisi widget navigasi dan tag cloud. Nah, ini sidebar. Dan kemudian ada main body. Main body ini itu di dalamnya ada area konten utama artikel. Nah, terus selanjutnya ada bagian ADS panel. ADS panel ini yakni panel kanan yang berisi iklan dan trending. Saya bisa langsung melihat. Nah, inilah dia tadi ADS panel atau panel kanan. Panel kanan yang berisi iklan dan trending. Sebelah sini ya kawan-kawan. Kemudian ada footer. Footer ini lebih kayak informasi perusahaan ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak banget. Jadi cuman kayak basic aja. Pada umumnya di website ada deskripsi dari perusahaan yang cukup pendek. Kemudian ada konten, ada artikel dan lain sebagainya. Langsung kita balik lagi ke bagian CSS. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu kan definisi CSS Grid pada kelas .PageGrid ya teman-teman. .PageGrid ini yang sebelah sini, mari kita baca ya, baris per barisnya. Untuk display grid ini, gunanya untuk mengaktifkan CSS Grid. Begitu properti ini ditulis, jadi tuh semua anak atau child elemennya itu langsung menjadi grid item. Nah, untuk grid template sendiri ada grid template kolom, row, dan areas. Yakni kalau untuk kolom, dia tuh lebih mendefinisikan 3 kolom. Jadi kolom pertama itu lebarnya, fixednya ini 240 pixel, terus untuk sidebar, kemudian ada kolom kedua menggunakan 1 fr, artinya one fraction, yang berarti dia akan mengisi semua sisa ruang yang tersedia secara fleksibel. Dan kolom ketiga ada fixed 240 pixel untuk ADS panel. Nah, ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian, grid template row itu apa sih gunanya? Yaitu auto 1 fr. Lebih ke arah apa ya? Mendefinisikan 4 baris. Jadi kayak baris pertama header, terus kedua ada navbar, terus menggunakan tingginya itu menyesuaikan konten. Baris ketiga juga menggunakan 1 fr. Jadi hasilnya atau baris utama berisi sidebar, body, dan ADS itu akan mengisi sisa tinggi layar.
Terus untuk yang baris keempat atau footer itu kembali auto, jadi mengikuti atau langsung otomatis gitu ya, ngikutin si bagiannya gitu. Untuk grid template area ini bagiannya lebih ke arah lebih powerful ya teman-teman. Kenapa sih bisa powerful? Saya mendefinisikan grid area ini yang berbentuk seperti peta visual ya teman-teman. Jadi kayak baris pertama itu header, terus berarti kan header itu membentang penuh ya di 3 kolom. Terus baris kedua ada navbar 3 kali. Jadi kayak membentang penuh ke baris 3 juga, sidebar body ADS. Masing-masing kolom punya area sendiri-sendiri. Kayak baris keempat ada footer membentang penuh. Kurang lebih seperti itu. Untuk min height 100 VH itu lebih kegunaannya memastikan grid minimal setinggi viewport. Terus untuk gap ini sebenarnya nggak terlalu berguna banget ya sebenarnya, karena kan di sini gapnya juga 0. Jadi tidak ada jarak antar grid item karena saya mengelola spacing sendiri di dalam masing-masing section seperti itu. Kemudian di bagian yang ketiga, setelah mendefinisikan grid nih teman-teman, setiap section tinggal dikaitkan ke area yang sudah dinamai property, yaitu grid area. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada side header, yakni area untuk header, terus kemudian ada top nav atau topik nav, ini areanya di navbar. Terus untuk sidebar, areanya di sidebar. Ada main body, areanya juga di main body. ADS panel. Nah, untuk ADS panel, grid areanya di ADS. Kemudian side footer. Areanya juga di footer. Jadi kayak gampangannya atau gampang ingatnya adalah cukup satu baris CSS per section. Nggak perlu tuh mendefinisikan kayak grid column start, grid column end, grid column start, grid column end, atau lain sebagainya. Kayak untuk kolom atau row-nya tuh jadi tuh nggak perlu manual gitu loh teman-teman. Karena semuanya sudah terdefinisi di grid template area. Begitu, itu adalah keunggulan dari name grid areas atau lebih gampangnya kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Masuk ke bagian flexbox. Saya gunakan flexbox di dalam step section untuk mengatur item-itemnya secara horizontal ataupun vertikal. Kita bisa lihat di bagian side header ya. Side header. Nah, oke teman-teman. Jadi kegunaan display flex itu apa sih? Align item itu apa sih? Display content itu apa? Maka saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, jadi display flex ini itu kan header ya, menjadi flex container. Jadi kayak logo, navlink, dan tombol subscribe itu otomatis tersusun horizontal sebagai flex item. Kayak gitu teman-teman. Terus untuk yang align item center itu lebih ke arah item itu disejajarkan secara vertikal di tengah, yang ngebuat logo itu dan tombol sejajar kayak di tengah header gitu loh. Walaupun
ukurannya itu berbeda-beda. Untuk justify content, space between ini, yaitu jadi bikin item pertama atau logo ini nempel ke sebelah kiri. Item terakhirnya atau tombol subscribe itu nempelnya di sebelah kanan. Dan untuk enough yang ada di tengah, yaitu membagi ruang secara merata di antara item. Jadi kayak biar sama-sama rata dan juga rapih kelihatannya gitu. Terus lanjut lagi di bagian, kalian bisa lihat di bagian topic.nav. Topic.nav ini kegunaannya apa sih? Kegunaannya lebih ke arah sebenarnya sama-sama aja ya teman-teman, ada kayak display flag, align item center gitu-gitu. Yaitu lebih ke membuat semua tag topik berjajar horizontal dan rata tengah vertikal. Jadi kayak vertikal tuh kalian bisa ngebayangkan vertikal gitu-gitu. Nah, untuk overflow X-nya auto itu gunanya jadi biar tag itu gak terlalu banyak muat di layar gitu loh. Jadi gampangannya kayak dia itu lebih mengatur tag-tag itu biar kalau banyak itu tidak meluber ke arah atau tidak sesuai dengan layar yang dilihat oleh user gitu loh. Lebih gampangannya seperti itu. Nah, untuk si scroll horizontal ini sebenarnya akan aktif secara otomatis. Jadi kayak membuat tampilan itu responsif ya, tanpa lag berantakan. Nih, kalian juga bisa lihat di bagian hasilnya. Dia kan bisa di-scroll nih teman-teman tuh. Nah, itu dari penggunaan scroll horizontal. Oke, lanjut ke bagian sidebar. Nah, di sidebar ini kan banyak komponennya ya teman-teman. Jadi saya akan ngasih tahu beberapa yang nggak ada di komponen lain. Mungkin ada yang berbeda gitu ya, lebih tepatnya gitu. Nah, untuk Nah, kalian kan bisa lihat ya di sini tuh ada flex direction column ya. Nah, flex direction column ini apa sih kegunaannya? Itu kayak berbeda dengan header ya, yang horizontal, sidebar atau sidebar yang menyusun widget secara vertikal dari atas ke bawah. Gap 1,5 rem ini sebenarnya memberikan jarak yang konsisten antar widget gitu loh. Jadi lebih rapih gitu teman-teman. Di dalam sidebar juga kan sebenarnya ada tag cloud ya, yang juga menggunakan flexbox ya, yaitu flex wrap ini. Nah, flex wrap gitu kan. Nah, kegunaannya tuh buat apa sih? Sebenarnya di sini sangat penting ya teman-teman. Kenapa sih bisa sangat penting gitu kan? Jadi ketika tag-tag itu tidak muat dalam satu baris, mereka akan secara otomatis nge-wrap ke baris berikutnya. Jadi kayak tanpa overflow gitu loh. Ini juga jadi contoh flexbox yang responsif terhadap layar yang digunakan gitu. Oke, lanjut di .article grid ya. Di .article grid dan card ini apa sih gunanya gitu kan? Jadi kayak di dalam main body ini kan saya menggunakan CSS grid lagi untuk layout artikelnya ya. Jadi kayak repeat gitu loh. Nah, ini tuh gunanya membuat dua kolom dengan lebar yang sama, yakni menggunakan gap 1 rem, yaitu memberikan jarak antar card ya teman-teman. Nah, terus untuk yang di bagian cardnya ini, itu kegunaannya lebih kayak setiap card itu menggunakan display flex direction column
Ini tuh ngebuat thumbnailnya di atas dan konten teksnya itu di bawah, tersusun vertikal. Bisa dilihat dari sini. Nah, begini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian card feature. Kalian udah pasti tahu kan card hover itu buat apa gitu kan. Jadi kita lanjut langsung ke card feature. Card feature itu sebenarnya buat apa gitu kan. Nah, untuk fitur card atau card fitur ini sebenarnya dia itu lebih membuat, kan ini ada grid kolom span 2 ya. Nah, di span 2 ini dia tuh membuat card ini jadi kayak ngebentang 2 kolom sekaligus dalam artikel grid. Jadi kayak sekaligus flex direction row, tapi diubah kayak jadi thumbnailnya ada di kiri. Nah, sedangkan kontennya itu di kanan. Untuk layout horizontalnya lebih ke arah kombinasi grid span dan flexbox direction. Ini yang kayak ngebuat mengapa fitur cardnya ini terlihat berbeda dari card biasanya, kayak gitu. Mungkin kalian bisa langsung lihat aja ya. Nah, gini ya teman-teman. Terus lanjut kita ke card thumb. Ini kenapa ada overflow hidden, dia tuh biar ngepotong gambarnya biar gak ngeluber gitu loh. Terus kegunaannya untuk si card thumb image ini itu lebih ke arah nge-crop biar dia gambarnya itu nggak molor atau gepeng kayak cireng gitu ya teman-teman. Itu kunci utamanya ada di objective cover ini ya teman-teman. Untuk detail lebih lengkapnya itu lebih ke arah objective cover ini memastikan gambar itu mengisi penuh area thumbnail tanpa distorsi. Jadi kayak gambar tuh otomatis di crop secara proporsional. Terus yang untuk object positionnya itu kan center ya teman-teman. Ini object position center top. Ini tuh memastikan kayak crop itu dimulai dari atas sehingga wajah atau objek utama dari bagian atas gambar itu tetap kelihatan. Jadi nggak kayak motong tiba-tiba tinggal leher doang gitu. Nah, untuk yang transform scale ini gunanya untuk ngeberi animasi zoom halus gitu saat mouse hover itu di atas card kayak gitu. Nah, kayak gini tuh. Zoom, 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 zoom. Gitu ya. Oke, untuk ADS panel ini sendiri sama dengan dia itu kayak sama kayak flex direction column-nya, tapi yang bikin menarik ini dia itu kayak newsletter itu di blok di bagian paling bawah kayak menggunakan margin top auto ya. Nah, ini tuh sebenarnya kayak gampangnya itu adalah trik flexbox yang kayak ngambil semua sisa ruang yang tersedia. Jadi kayak newsletternya itu ngeblok selalu nempel ke bawah panel. Kayak nggak peduli pokoknya seberapa banyak konten di atasnya. Nah, ini loh temen. Jadi dia tuh kayak nggak peduli mau seberapa banyak, tapi tuh bakal nempel terus sama lu gitu. Jadinya kayak gitu ya. Balik lagi ke codingannya, terus kita bagian di footer ya. Footer dot top. Nah, footer dot top ini buat apa sih kak gitu kan? Nah, sebenarnya masih sama ya teman-teman, masih banyak yang sama kayak justify konten, align item, gap, flex spread, margin bottom. Nah, di sini aku bakalan kayak singkat aja ya. Untuk justify content space between ini kan lebih kayak misalkan brand ya sama kolom, link, dan sosial media kayak secara merata gitu kan. Untuk align itemnya ini kan ada flex start ya. Jadi itu lebih kayak mastiin semua kolom itu mulai dari atas
keurut, kayak teratur gitu lah. Nah gitu. Untuk flex wrapnya ini lebih berbintang utama ya, bisa dibilang kayak bintang utamanya, jadi kayak sangat penting untuk responsif ya. Terus jika layar menyempit ya, untuk kolom footernya itu akan turun ke baris berikutnya secara otomatis. Kita bisa langsung praktek aja, demoin. Ketika layarnya menjadi kecil, nah dia bakal otomatis turun, kayak langsung bikin rapih gitu ya. Ikutin si layar seberapa luas layarnya gitu ya. Nah, di sini juga kan ada footer bottom ya teman-teman ya. Itu kayak sebenarnya menggunakan pola yang sama ya, cuman lebih arah copyright-nya itu di kiri. Terus link-nya itu di sebelah kanan kayak gitu. Jadi ya, kita di bagian yang very very sangat mungkin bisa dibilang sangat menampilkan halaman ya. Jadi kayak tanpa dia itu bikin nggak estetik atau nggak enak dipandang karena putih semua gitu. Nah di sini ada yang namanya CSS Insert ya. Jadi kenapa gunain kayak gini? Jadi kayak semua warna utama itu kan didefinisikan di root ya. Jadi ketika dipakai ulang di seluruh style sheet dengan sintaks var min name atau nama, itu kayak membuat pergantian temanya itu lebih kayak mudah. Jadi cukup ubah di satu tempat, semua elemen yang menggunakan variabel tersebut tuh otomatis ikut berubah teman-teman gitu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan dan saya ingin sedikit memberikan kesimpulan dari apa yang telah saya berikan atau saya jelaskan. Jadi itu secara keseluruhan ya, layout Equilinews ini menggunakan dua teknik utama. Yang pertama tuh ada CSS Grid ya, sebagai kerangka makro untuk mendefinisikan struktur halaman dengan name grid areas yang intuitif kayak tadi ya. Ada yang bar, ada yang lain sebagainya gitu ya. Terus ada yang kedua yaitu ada flexbox. Nah, flexbox ini kan sebagai pengatur mikro ya. Jadi kayak mengatur item di dalam step section ini secara fleksibel. Jadi kayak baik horizontal maupun vertikal. Terus ada juga kombinasi dari keduanya. Dia tuh biar memberikan layout yang struktur, mudah dibaca dan mudah di maintenance gitu ya. Jadi sekian responsi atau penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak responsi saya. Semoga penjelasan ini cukup detail dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.